Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat moderasi, berjumpa kembali dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra bersama saya tentunya Waode Astadi. Dan saat ini telah hadir di studio Warta Moderasi Kemenak Sultra Instruktur Pusat Keluarga Sakinah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Sugeng Widodo atau yang akrab disapa Pak Mandodo. Pak Mandodo. Iya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nani. Iya, Sehat? gimana? Alhamdulillah, Bapak sehat ya. Alhamdulillah sehat. Iya, ini kunjungan yang keberapa di Sulawesi Tenggara, Pak? Mungkin ini keempat kali. Keempat kali ya. Yang Iya. pertama itu dulu saya ingat betul, saya waktu masih kuliah tergabung di lembaga kemanusiaan di tahun 2000 kalau nggak salah ada banjir, musim Iya. banjir di Konawe. Iya. Nah, waktu itu saya pertama kali ke dari Alhamdulillah ini yang keempat. Iya, selamat datang kembali Pak. Iya. Dan selamat berkunjung di Geraha Moderasi Beragama Kanwil Kemenak Sultra. Moderasi beragama, luar Iya. biasa. Ini salah satu ruangan yang istimewa ya, rumah yang istimewa di Kanwil Kemenak Sultra. Sulawesi Tenggara. Iya. Dan terima kasih juga Pak atas kesempatannya untuk hadir di studio Warta Moderasi Kemenak Sultra yang mana studio Warta Moderasi Kemenak Sultra ini tepat berada di dalam Geraha Moderasi Kemenak Sultra yang merupakan inisiasi dari Bapak Kakanwil Kemenak Sultra Haji Zainal Mustamin. Dan Geraha Moderasi Kemenak Sultra ini dijadikan sebagai sarana Sapulidi, Pak. Apa itu? Sapulidi, sarana publikasi, diskusi dan literasi moderasi beragama, khususnya di Sulawesi Tenggara. Akronimnya Sapulidi, iya. Jadi Sapulidi. Iya. Baik, barangkali kita berbincang-bincang sedikit nih Pak tentang keluarga Sakinah. Oke. Barangkali ini merupakan salah satu topik yang begitu menarik untuk diperbincangkan karena tentunya semua orang berada dalam sebuah keluarga dengan suhu masing-masing. Saya ingin ini tugas Iya. perkembangan manusia dari sejak lahir sampai dengan akhir hayat. Iya, betul. Itu ada satu tugas perkembangan yang perlu dilakukan yaitu perkawinan. Iya. Baik, barangkali berbicara tentang keluarga Sakinah nih Pak, saya ingin tahu sedikit unsur-unsur apa yang harus dipenuhi oleh sebuah keluarga agar dikatakan sebagai keluarga Sakinah. Keluarga Sakinah itu seperti apa Pak? Iya, baik. Pertanyaan yang filosofis ini. Iya. Oke, baik. Kalau melihat dari definisi sakinah sendiri ya, sakinah itu adalah kondisi damai, tentram, menenteramkan gitu. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang di mana seluruh anggotanya merasa tentram, damai, bahagia. Iya. Itu salah satu makna yang penting perlu kita pahami dari keluarga sakinah. Itu sudah menjadi satu indikator yang penting. Iya. Jadi keluarga yang sakinah itu adalah sebuah keluarga yang seluruh anggotanya memang harus merasa nyaman, tentram, bahagia dan damai. Begitu. Biasanya kalau kita hadir di resepsi perkawinan gitu ya, itu salah satu ucapan yang paling populer, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Iya. Nah, itu adalah memang ucapan yang di dalamnya ada doanya. Iya. Gitu. Dan kemudian bagaimana sih Pak cara mengidentifikasi sebuah keluarga itu termasuk keluarga yang sakinah atau tidak? Nah, kalau Kementerian Agama Pusat itu juga sudah dengan studi gitu ya, sudah dengan berbasis data melakukan penelitian, ada kondisi-kondisi keluarga yang tidak bahagia, ada keluarga-keluarga yang tidak harmonis dan keluarga-keluarga yang harmonis. Nah, ini memang aspeknya menjadi banyak, menjadi detail loh gitu ya. Nah, bisa jadi nanti dilihat dari aspek ekonomi. Nah, tentu saja keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang memiliki ketercukupan atau dapat memenuhi kebutuhan seluruh keluarganya. Itu dari aspek finansial. Dari aspek psikologis, yaitu tadi sesuatu keluarga yang seluruh anggotanya merasa nyaman, bahagia, memiliki hubungan yang harmonis, terutama dalam hal ini kan pasangan antara suami dan istri, antara ayah dan anak, ibu dan anak, dan seluruh anggota yang lain.
Belum nanti aspek yang paling hakiki, yang paling vital adalah aspek spiritualnya. Bagaimana keluarga yang harmonis ini berdiri kokoh menjadi sebuah bangunan yang dilandasi oleh 3 pondasi. Kalau Kementerian Pusat itu merumuskan bahwa keluarga Muslim Indonesia yang kokoh itu, yang sakinah itu, yang harmonis itu, dia punya 3 pondasi yang kuat. Iya, 3 pondasinya ini apa? 3 pondasi ini adalah keseimbangan, keadilan, dan kesalingan. Tuh, 3 pondasi ini menopang bangunan yang di atasnya. Jadi menjadi pondasi yang kuat, syarat mutlak untuk menjadi keluarga yang kokoh. Nah, selain 3 pondasi ini, Mbak Nani, itu juga ada 5 pilar. 5 pilar ini merupakan 5 prinsip yang perlu dipegang oleh setiap anggota keluarga, terutama dalam hal ini berpasangan, setiap suami dan istri dalam menjalani dinamika kehidupan keluarga rumah tangga setiap harinya. Nah, 5 pilar ini kalau ada akronimnya juga. Kalau tadi ada sapu lidi, nah di sini ada mizatamumu. Wah, untuk memudahkan kita mengingat. Nah, biasanya para catin, calon pengantin yang mendapatkan bimbingan, itu ada 1 materi utama, materi pondasi yang harus diikuti, yaitu membangun keluarga sakinah. 5 pilar ini disampaikan. Nah, mizatamumu, mizakon golidon, zanya zawat, tanya tarodin, terus kemudian musyawarah dan muasyarah bil ma'ruf. Masing-masing ini adalah prinsip. Prinsip itu hukum alam yang kalau kita pegang, insya Allah nanti akan membawa kebaikan, membawa dampak yang jauh lebih baik. Sementara kalau prinsip ini kita langgar, otomatis kebalikannya yang kita dapat. Nanti ada dampak negatif yang akan kita terima. Iya, barangkali bisa saya tahu sedikit Pak penjelasan tentang 5 poin mizatamumu. Masih ingat yang pertama apa? Mizatamumu. Mizakon golidon. Itu adalah janji kokoh. Jadi sebuah pernikahan itu adalah janji yang kokoh. Janji yang kokoh itu ketika ada sepasang suami istri, laki-laki dan perempuan yang sudah calon pengantin ya, calon suami dan calon istri menyatakan janjinya di akad nikah itu janjinya tidak hanya ke pasangannya, ke calon pasangan, tapi janji dengan yang di atas. Itu adalah janji yang kokoh. Makanya setelah menikah itu semangat yang perlu dibangun adalah semangat untuk mempertahankan. Ketika ada konflik-konflik di kemudian hari, itu sesuatu yang malah justru berkeluarga, berpasangan, 2 individu hidup bersama, mengalami dinamika dan mengalami perbedaan sana sini, menimbulkan konflik, itu berada di jalur yang benar malahan. Nah, dalam hal mengatasi konflik ini makanya dibutuhkan juga semangat untuk mempertahankan karena ada janji kokoh ini. Yang pertama, yang kedua adalah zawat. Zawat itu berpasangan. Nah, menikah itu berpasangan laki-laki perempuan yang sudah dewasa. Dalam hal ini kalau undang-undang mengatur setelah usia 19 tahun. Nah, setelah menikah, zawat ini juga tetap dipegang. Suka duka itu ya memang dialami bersama. Terus kemudian keputusan-keputusan penting diambil bersama, itu prinsip zawat. Nah, mizatanya adalah tarotin. Itu lebih ke sikap ikhlas, sikap rela, sikap untuk menerima apa adanya. Nah, itu tarotin. Jadi sikap untuk tidak menuntut pasangan untuk merubah karakternya. Nah, itu kita memiliki sikap untuk ikhlas, rela apa adanya, bahwa yang menjadi pasangan kita itu adalah tetap manusia, di mana manusia itu tetap ada salahnya, ada benarnya. Kadang-kadang melakukan kesalahan, kadang-kadang melakukan benarnya. Nah, harapannya kan memang menjadi pribadi yang terus selalu lebih baik. Itu tarotin. Musyawarah. Ya, musyawarah itu lebih kepada prinsip selalu berinteraksi, membicarakan, berdiskusi tentang baik keputusan kecil maupun keputusan besar di dalam urusan-urusan sehari-hari. Itu dibangun kebiasaan untuk
musyawarah terbuka artinya kan ya. Nah, yang terakhir adalah muasyarah bil ma'ruf itu. Nah, semua prinsip ini misal Pak, muasyarah bil ma'ruf ini adalah memperlakukan pasangan dengan baik. Ya. Laki-laki suami memperlakukan istrinya dengan sangat baik, begitu juga sebaliknya istri memperlakukan suaminya dengan sangat baik, dengan penuh manusiawi, dengan penuh martabat, dengan menghormati, menghargai bahwa dia adalah belahan justru orang yang paling penting dalam hidup kita. Iya. Nah, itu adalah prinsip yang juga harus dipegang. Nah, kesemuanya berlaku tadi 3 pondasi yang di awal tadi. Iya. Ada kesalingannya. Semua prinsip ini ya dua-duanya saling memperkuat, saling memegang, saling mendukung begitu. Sehingga nanti insya Allah ketika 3 pondasi 5 pilar ini dipegang, nanti akan gambarannya itu bangunan rumah ada pondasi yang kokoh, pilar-pilarnya ada 5, atapnya itu adalah akan indah, akan membawa kebaikan, baik buat dirinya, anggota keluarganya, bahkan keluarga yang sakinah itu adalah keluarga-keluarga yang membawa kemaslahatan buat tetangganya, buat masyarakat, buat negara, buat agama, dan bahkan alam semesta. Iya, Gitu. iya, baik. Dan kemudian kita melihat fenomena yang terjadi saat ini. Angka perceraian masih tergolong sangat tinggi. Betul sekali. Nah, bagaimana kira-kira caranya nih Pak, bagi pasangan-pasangan suami istri, bagaimana caranya untuk mempertahankan keluarga yang sakinah di era modern saat ini? Banyak sekali arus informasi perceraian di mana-mana. Data Badilak itu mulai dari sejak 2018 itu sudah keluar. Dari 2 juta pasang, khusus yang muslim ya. 2 juta pasang pernikahan ada di Indonesia setiap tahun. Betul. Itu rata-rata setiap tahun itu yang bercerai berapa? Hampir 20-25%. 1/4, 1/5. Dari 5 perkawinan, 1 terjadi perceraian. Dan ini kalau kita bicara, artinya kalau bicara seluruh angka nasional gitu ya, 400.000 sampai 500.000 pasang mengalami perceraian. Itu dampaknya tidak hanya pasangan, dampaknya terhadap anak juga. Dampak terhadap keluarga besar itu juga akan menimbulkan stabilitas nasional keluarga besar yang buruk juga. Nah, dampaknya nanti ke generasi penerus bangsa Indonesia. Nah, ini memang salah satu yang diantisipasi oleh Kemenak Pusat. Itu program di bawah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, di bawah Dirjen Bimas Islam, itu program yang berkelanjutan. Mulai dari remaja, itu ada bimbingan remaja usia sekolah. Nah, di dalam bimbingan remaja usia sekolah ini, para remaja yang usia SMP, SMA, madrasah sampai ke aliyah itu dibekali dengan berbagai keterampilan supaya dia memiliki keterampilan sikap dan karakter yang pribadi yang lebih baik. Di dalamnya secara simpel saja dilatih keterampilan mengambil keputusan. Nah, namanya istilah kerennya itu BRUS, bimbingan remaja usia sekolah. Setiap saat mereka akan dapat peer pressure istilahnya ya, tekanan-tekanan sosial dari teman sebaya. Karena trennya kan dinamika remaja itu kan ikut-ikutan, dinamis sekali. Nah, selain mereka dikuatkan tentang nilai-nilai yang baik, terutama nilai-nilai Islam, di dalamnya juga ada materi RQQ. Itu satu materi di BRUS, istilahnya remaja keren Qurani. Jadi nilai-nilai yang diambil dari keteladanan beberapa nabi itu dirumuskan di sana. Nah, setelah itu mereka sengaja juga dilatih untuk mengambil keputusan.
berdasarkan nilai-nilai yang dia pegang, berdasarkan mereka juga sudah diajak untuk merumuskan harapan masa depannya, gambarannya seperti apa, punya cita-cita yang seperti apa yang tergambarkan. Nah, mereka juga menyelami kelebihan dan kekurangannya. Setelah ada seperti itu, dibentuk pribadi yang seperti itu, keterampilan mengambil keputusan, sehingga mereka harapannya ketika ada tekanan peer pressure yang negatif, itu mereka dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya. Mereka jadi ingat, kalau aku nanti ikut-ikutan minum, nanti ini masa depanku akan bisa tetap terwujud atau tidak. Kalau mereka katakanlah sudah memiliki pacar dan memutuskan untuk melakukan hubungan di luar nikah, mereka juga akan mulai ini sesuai enggak dengan nilai yang sudah kemarin aku rumuskan dengan hati nurani. Ini nanti bisa merusak enggak masa depanku. Nah, keterampilan mengambil keputusan ini salah satu keterampilan yang penting sekali dimiliki oleh remaja. Itu baru bagian remajanya. Nah, ada remaja, ada yang masa nikah. Jadi kalau untuk masa nikah ini namanya binwin catin, bimbingan perkawinan calon pengantin. Jadi salah satu syarat utamanya memang mereka yang sudah daftar kehendak nikah, yang sudah memenuhi berkas syarat di KUA. KUA itu pelaksana penyelenggara bimbingan perkawinan calon pengantin. Ini untuk masa nikahnya. Nah, setelah menikah itu Kemenak Pusat, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah juga masih punya programnya lagi. Programnya yaitu bimbingan relasi harmonis. Setelah berpasangan suami istri itu nanti ada bimbingan khususnya supaya mereka memiliki relasi yang interaksi sehari-hari yang lebih harmonis. Ada bimbingan pengelolaan keuangan keluarga. Yang kita tahu, yang tadi notabene penyebab perceraian terbanyak itu pertama adalah konflik, yang kedua adalah masalah ekonomi. Nah, dua penyebab besar ini di Binwin Catin ada materinya. Setelah menikah, pasca nikah, itu juga ada bimbingan secara khususnya, bimbingan relasi harmonis dan bimbingan pengelolaan keuangan keluarga. Begitu Mbak Nani ya. Baik. Panjangnya ceritanya. Menarik sekali bincang-bincang kita kali ini. Baik. Dan barangkali sebelum saya menutup bincang-bincang kita kali ini, Pak, saya ingin mendengar sedikit testimoni Pak tentang Geraha Moderasi Kanwil Kemenak Sultra ini. Geraha Moderasi Beragama Sultra. Saya mau justru juga tadi sudah saya sampaikan di luar. Slogan yang dimiliki oleh Kanwil Kemenak Sultra itu sebelum ada geraha ini sudah sangat moderasi sekali. B3. 3B, maaf. 3B ada salam. 3B ya. Bersama kita bisa, bersatu kita kuat, bersaudara kita rukun. Itu sudah moderat sekali. Karena bagaimanapun juga dimulai sebenarnya dari dalam sebuah keluarga juga, ini ada kaitannya dengan keluarga. Di dalam keluarga kita juga sudah harus mengembangkan sikap moderat. Nah, apalagi ini dalam satu wilayah. Dan saya yakin dari di gambar di dinding ini sudah kelihatan, dan realnya ada di Sultra. Ada masjid yang betul-betul satu dinding dengan gereja. Nah, konteksnya kalau moderasi beragama tentu saja ya kehidupan rukun, saling toleran, bersama, bersaudara, itu dalam dalam menjalani kehidupan sehari-hari meskipun berbeda-beda, termasuk berbeda agama. Itu sangat luar biasa. Dan alhamdulillah selama ini Sultra juga sudah menunjukkan tidak ada banyak berita-berita yang terkait dengan intoleran. Semoga itu bisa dipertahankan sama Sultra. Baik, terima kasih Pak atas kehadiran dan bincang-bincangnya kali ini. Sama-sama Mbak Nani.
Sahabat moderasi, demikian bincang-bincang kita kali ini. Bagi sahabat moderasi yang ingin mengetahui berita dan informasi seputar Kemenak Sultra lainnya, silakan mengunjungi website kami di sultra.kemenak.go.id atau melalui kanal YouTube Warta Kemenak Sultra dan media sosial kami lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai berjumpa kembali dalam tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 3B. Salam 3B.